semua, salam sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam kondisi ya kalau di Jawa Barat ini masuk level Kota Bandung, Kabupaten Bandung masuk level 4 ya Pak Kadis ya. Jadi tidak bisa kemana-mana, di rumah saja. Ya berkaitan juga mungkin dengan kegiatan hari ini yang tadinya harapannya kita bisa tatap muka, tapi ternyata belum bisa. Salawat serta salam kita juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabat kerabat, dan kemudian kita selalu menjadi umat yang takwa. Amin. Ya, berkaitan dengan surat yang sudah kami layangkan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Siti Nur Maktuhah, panggil Meta, Korwil ABDSI Jawa Barat. Kami di Jawa Barat ini dapat amanah dari DPN, nanti mungkin diwakili oleh Bang Salman, yang sudah bekerja sama juga dengan UI dan Kominfo untuk melakukan survei digitalisasi UMKM. Nah ini kegiatan insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juli ini. Sudah mulai, sebetulnya persiapannya sudah sejak bulannya lalu, mungkin sedikit ini saya menyampaikan kepada Pak Kadis, dan Jawa Barat itu dapat 8 lokasi. Utamanya adalah di Bogor Raya, yaitu Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cianjur dan Sukabumi, dan kemudian Bandung Raya, seperti itu. Nah di sini sudah hadir dari UI, Dr. Dian Revindo, dan kemudian dari ABDSI, DPN, yaitu Pak Salman Sahmat yang merupakan Sekjen ABDSI. Adapun untuk kegiatan hari ini, yang pertama adalah ingin menyampaikan kepada Bapak, terutama dari sebagai Kepala Dinas KUK, Koperasi Usaha Kecil Jawa Barat, beserta juga Bapak dan Ibu dari Dinas Koprendak di 8 kabupaten kota. Kemudian juga nanti ada mungkin sekitar sambutan dari Pak Kadis, kemudian juga sambutan paparan dari UI, dari DPN, dan nanti kita ada diskusi dan penutupan. Mungkin selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil. Mangga silahkan dihaturanan Pak Kadis Ketutus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Serta Pak Revindo, selaku Kepala Kajian Tim Usaha dan Rantai Global Penelitian Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kang Revindo Muhammad. Terus Ketua ABDSI Teh Meta dan jajarannya, para narasumber, Pak Salman juga dari ABDSI Pusat kelihatannya ya yang hadir, juga hadirin sekalian yang berbahagia, para supervisor dan enumerator kelihatan juga hadir ya. Ini ada beberapa 41, tapi yang baru muncul di sini 37 akun. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari dinasnya mana saja nih? Saya akan cek dulu nih. Kabupaten Sukabumi hadir ya. Kota Bandung hadir, di Sperindakob tidak muncul nama-namanya. Jadi alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas rahmatnya, atas ridhonya, kita bisa berkumpul pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman.
Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini kami memang untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dari mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 memang sedang melaksanakan WFH ya. Karena sesuai dengan instruksi dari atas ya, dari pimpinan mulai pusat sampai ke Pak Gubernur, kita melaksanakan WFH ya, tapi ada sebagian yang WFO sebetulnya hanya piket saja. Ini juga membatasi mobilitas kita, tapi tetap tugas terus kita harus laksanakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih Ibu Meta. Bu Meta sudah memfasilitasi pertemuan ini juga, dan kami sebetulnya ingin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Dinas, ya, seyogianya juga mensupport, mendukung kegiatan seperti ini. Sebagaimana diketahui Bapak Ibu sekalian, stabilitas makroekonomi perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dua kebijakan penting Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik atau lunak. Ya. Dan kedua, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang berdaya saing dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Jadi, informasi digital dan e-commerce, kombinasi kebijakan tersebut disertai dukungan partisipasi swasta dan secara aktif diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan sebelum nanti secara tajam barangkali diskusi yang terpenting, terus hal-hal apa yang perlu didukung nanti disampaikan oleh Ibu Meta dan juga tim narasumber. Jadi usaha mikro dan kecil atau UMKM merupakan salah satu sektor perekonomian dengan peranan yang penting di Indonesia. Ya, sebagaimana diketahui lah pada tahun 2018 UKM berkontribusi sebesar 60,3% terhadap PDB, menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 90% dari total lapangan kerja. Namun demikian, perkembangan UKM di Indonesia cenderung stagnan dari tahun ke tahun dengan kontribusi yang relatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlebih dengan adanya pandemi 2020 ya, dimulai 2020 dan sekarang sudah hampir 1,5 tahun barangkali para pelaku usaha di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dilihat dari penjualan produk, pengaruh terhadap cash flow para pelaku usaha. Jadi menurut OECD 2017, digitalisasi ini dapat menjadi aspek penting mengingat proses digitalisasi atau adopsi teknologi suatu unit usaha dapat meningkatkan daya saing. Tapi juga perlu dipertimbangkan, perlu apakah memang digitalisasi ini cocok atau tidak dengan kondisi yang ada, makanya dilakukan. Jadi mana yang cocok digitalisasi bentuk apa, digitalisasi bentuk apa, karena berbeda setiap pelaku kebutuhannya. Ini juga makanya dilakukanlah survei hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan proses digitalisasi UMKM dapat memproduksi barang dan jasa secara inovatif dengan mempertimbangkan informasi mengenai preferensi konsumen yang telah dapat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pencapaian bisnis secara menyeluruh. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat moderator, berat sebetulnya ya tugas ini, karena pada saat ada tugas survei kita tidak bisa tatap muka ya, tapi mungkin nanti kalau sudah PPKM-nya selesai, sing sabar ya Bapak Ibu sekalian. Wayahna ya, karena ini mah memang tidak normal suasananya dan apalagi itu sudah ditetapkan menjadi darurat gitu. Harap maklum, tapi hasilnya juga harus tetap berkualitas Bu Meta dan para narasumber. Jadi di era digital ini kesempatan bagi UKM terus menanjak dengan cara memperluas jaringan usaha. Menggunakan teknologi informasi dibantu pula oleh banyak media penjualan setelah media sosial. Kemudahan mengatur bisnis menggunakan software ataupun aplikasi juga dapat dirasakan di era digital ini. Beberapa tahun terakhir telah mencoba menggalakkan digitalisasi UKM dan berbagai sisi. Pemerintah menargetkan 1 juta UKM go digital serta 1.000 startup baru.
Namun dari target tersebut masih belum paham dengan digitalisasi itu sendiri. Sehingga pemerintah bekerjasama dengan berbagai stakeholder mengarahkan untuk digitalisasi ini lebih ke arah pendidikan gitu ya. Jadi memberi edukasi kepada UKM dan masyarakat yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selama ini dengan memberikan pelatihan secara online maupun offline mengenai digitalisasi. Hadirin para peserta yang saya banggakan, yang saya hormati, kegiatan sosialisasi ini merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak, dan juga dari Dinas Kominfo, juga BDSI yang sudah memang ini dan menunjuk ABDSI sebagai surveyor di lapangan untuk melakukan survei kepada pelaku UMKM di Indonesia. Jadi ini yang harus juga barangkali saya berikan fokusnya gitu ya. Di Jawa Barat nih, di Jawa Barat Pak Kadis yang mewakili ya teman-teman dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kabupaten Kota yang mewakili. Jadi ditetapkan sebanyak 6.800 pelaku UMKM sehingga diperlukan dukungan dan kolaborasi antar lembaga dan stakeholder sehingga survei ini bisa memberikan hasil yang optimal dan kajiannya dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan dan pemberdayaan UKM khususnya kegiatan yang mengarahkan di era digitalisasi. Jadi dengan tujuan untuk mengembangkan para pelaku UKM saat ingin berkembang secara digital. Pertama, mengubah mindset dan pelaku bisnis serta literasi digital serta pendampingan oleh tenaga-tenaga ahli. UKM memang menjadi fokus pemerintah dengan telah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Bagaimana peran semua kementerian, badan usaha, lembaga, baik pemerintah maupun swasta di tengah bergulirnya revolusi industri 4.0. Menitikberatkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga diharapkan dengan berbagai kebijakan dan program yang sedang akan dilaksanakan, berimplikasi dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan lain pelaksanaan survei dan kajian mengenai intervensi teknologi digital yang dibutuhkan oleh UKM Indonesia secara khusus ditujukan untuk mengetahui apakah UKM membutuhkan dukungan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya dan mengidentifikasi jenis teknologi digital apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Mungkin akan berbeda. Dari sekitar 6.800 itu kan tidak semua seragam gitu. Melihat kondisinya, melihat daerahnya, mungkin di Kabupaten Sukabumi beda dengan di Kota Bandung gitu. Ya, ini kan. Jadi disesuaikan dengan level tingkat adopsi teknologi digitalnya. Hasil survei ini, karena saya juga yakin dengan lembaga survei Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang tadi juga digambar ke video, sudah beberapa yang pengalaman-pengalamannya sudah tidak diragukan dan manfaat bagi kami pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan. Ya, digitalisasi gitu kan. Tapi apakah memang nanti kondisi di lapangannya dibutuhkan dalam bentuk apa? Barangkali nanti hasil survei yang akan memberikan informasi kepada kami. Jadi nantinya akan digunakan untuk memetakan UKM yang akan mendapatkan pendampingan terkait teknologi digital serta bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan transaksi secara online. Jadi selamat melaksanakan kegiatan sosialisasi, survei, dan kajian mengenai intervensi teknologi digital. Semoga apa yang kita upayakan hari ini dan hari-hari ke depan dapat memberikan suatu hal yang positif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil di Jawa Barat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian beruntung sebetulnya karena memang untuk khusus kalau kita melaksanakan secara mandiri ya Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota yang hadir agak susah ya, karena memang biasanya kalau survei-survei itu kalau kita ngadain saja untuk pendataan agak susah gitu alokasi anggarannya, karena memang tidak dirasakan manfaat langsung, padahal sebetulnya untuk penelitian dan pengembangan ini sangat butuh sekali. Makanya apresiasi sekali buat Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh lembaga penelitian Universitas Indonesia dan juga yang ditunjuk BDSI ya Jawa Barat di terlalu lincah gitu, gercep cepat gitu ya, koordinasinya mudah Pak, insya Allah ya. Mudah-mudahan
kegiatan ini dapat berjalan lancar. Jadi demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi, survei, dan kajian mengenai intervensi teknologi digital secara resmi dinyatakan dibuka. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kegiatan kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, silakan simak. Silahkan support apa-apa yang nanti akan juga disampaikan oleh narasumber, dan barangkali perlu diskusi juga Bu Meta, ya. Semoga selalu sehat, jaga imunitasnya, jaga kesehatannya, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, kita akan kembali ke zaman normal, ya. Ya, jadi sabar gitu, tetap berdoa dan selalu bahagia dan ceria gitu. Barangkali itu saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kusmana Hataji yang sudah memberikan sambutan. Berikutnya mungkin dari Kominfo apakah hadir? Mungkin kalau tidak langsung ke Pak Revindo dari UI. Silakan Pak Revindo. Baik, terima kasih. Apakah cukup terdengar suara saya, Bu Meta? Ya, jelas Pak. Ya, baik. Selamat pagi yang saya hormati Pak Kusmana Hartaji. Apa kabar Pak? Semoga sehat ya. Ya, saya cuma pernah numpang SMA di Bandung aja Pak, tapi terus melawan Buana. Baik, mungkin izinkan kami share slide, mungkin bisa di ini tim, salah satu tim slide, ada Kalian slide. bisa dibantu. Ada Pak Hamdan sudah menjadi Hamdan, ya. Timnya Pak Hamdan. Ya, maaf, tunggu sebentar, ini sedang dibuka. Ya, Baik, saya akan mulai sedikit, minta waktu 1 menit 2 menit untuk memperkenalkan lembaga, baru kemudian akan memperkenalkan rencana kerja kami. Kami Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Pak Kus dan Ibu Meta. Lanjut slide berikutnya. Ya, kami adalah satu dari lembaga penelitian yang berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami punya lembaga demografi, kami punya lembaga manajemen, kami punya pusat pengembangan akuntansi, dan kami sendiri lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat. Kami lebih banyak bergerak di bidang ilmu ekonomi pembangunan, Pak. Bidang kami terkait dengan ilmu ekonomi. Kami berdiri tahun 53, sudah cukup lama, didirikan oleh Pak Prof. Sumitro, dan lokasi kami ada di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. Kemudian tenaga kami punya 40 lebih tenaga peneliti full time, yang sebagian besar juga adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kami punya 34 yang bekerja on project, mengikuti project yang tertentu, dan kami punya 31 staf administrasi dan pendukung. Next slide, please. Nah, ini struktur kami saat ini, Pak, karena tak kenal tak sayang ya. Direktur kami yang tadi ada di video, Ibu Riatu Kiptia, beliau ahli Public Finance, kemudian Wakil Direktur Bidang Riset Pak Kiki Feriko, beliau ahli Ekonomi Internasional. Kemudian yang ada di tim ini tapi sedang tidak hadir juga, yaitu Kepala Bidang Diklat. Nah, itu kami punya Diklat cukup banyak, Pak, yang terkait dengan keuangan daerah, terkait dengan penjajahan perencana, itu Pak Rofik yang memimpin. Kemudian Wakil Kepala Bidang Administrasi Keuangan Ibu Christine. Kemudian kami punya 7 pusat kajian, Pak, 7 pusat kajian yang menekuni bidang-bidang tertentu gitu ya. Yang kiri atas itu Ibu Dr. Alin, beliau menekuni ekonomi lingkungan. Nanti kalau ada konsultasi mengenai ekonomi lingkungan dan sustainability dengan Ibu Alin. Kemudian ke kanan sedikit Pak Caikal, itu ekonomi digital dan tingkah laku, perilaku. Sekarang lagi seru ekonomi digital ya dan tingkah laku. Kemudian ke kanan lagi Numpang Kasepna, Pak, Ibu, itu yang dalam bidang iklim usaha dan rantai nilai global, saya sendiri yang diminta memimpin. Kemudian ke kanan lagi bidang ekonomi ketenaga kerjaan,
dan Perlindungan Sosial Pak Handri. Ya. Kemudian di kiri bawah bidang ekonomi regional dan ekonomi energi Pak Dr. Uka Wikarya. Kemudian yang bawah tengah itu bidang sosiologi, antropologi, dan pemberdayaan masyarakat Ibu Budi Sulistiawati. Lalu kanan bawah ini adalah Kepala Bidang Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Moneter, yaitu Pak Jahel. Next slide, please. Ini partner kami tentu domestik, pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, juga lembaga. Selanjutnya, langsung saja. Nah, ini output kami bisa membuat policy brief, kami bisa membuat laporan penelitian atau consulting. Belum sebelumnya, sorry. Kemudian kami juga punya jurnal ilmiah Economics and Finance Indonesia yang terdaftar di akreditasi nasional. Monggo kalau Bapak dan Ibu punya naskah dikirim saja. Kebetulan yang jadi chief editornya untuk saat ini saya sendiri. Kami juga bisa menyelenggarakan diseminasi untuk hasil riset. Berikutnya. Nah, selain project riset, kami juga mengeluarkan laporan yang tidak dipesan, tidak berbentuk project, tidak dipesan orang, tapi kami mengeluarkan sebagai bagian dari pendidikan publik. Yaitu yang paling atas kita punya jurnal ilmiah tidak berbayar, dari proses awal sampai publish tidak ada bayarannya. Kemudian kami punya platform informasi UKM, ukmindonesia.id, monggo kapan-kapan Bapak dan Ibu bisa akses. Di situ ada 14.000 UKM yang memang siap untuk naik kelas, ya, tidak dari nol betul. Kalau mau dibina yang dari setengah jadi gitu ada di ukmindonesia.id. Mereka rata-rata sudah punya pelatihan dasar, sudah melalui pelatihan dasar. Kemudian kami punya beberapa policy brief yang dibagikan bulanan secara gratis, mulai dari yang paling kiri atas itu tentang suku bunga, kemudian inflasi, kemudian outlook perekonomian, kiri bawah itu ketenagakerjaan, bawah tengah itu tentang industri dan perdagangan, dan kanan bawah itu tentang ekonomi lingkungan. Slide berikutnya. Oke, baik, itu pengenalan lembaga. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke proyek yang yang dipercayakan kepada kami untuk survei digitalisasi UKM, adopsi teknologi untuk UKM, dan kami ingin meminta tolong kepada rekan-rekan di sini yang lebih mengerti situasi di daerah, dan ya kami minta bantuannya untuk bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Nah, baik, jadi judul yang kegiatan kita kali ini adalah kajian kebutuhan, kalau bahasa Pak Kadis tadi adalah digitalisasi. Nah, mungkin saya pikir tujuan dari Kominfo sangat mulia, ya. Jadi kata-kata digitalisasi itu kadang-kadang misleading, ya. Misleadingnya adalah karena sekarang sedang pandemi, perilaku konsumen berubah, kemudian produsen dipaksa berubah juga. Kata digitalisasi. Dan digitalisasi itu sering sekali diidentikan dengan harus masuk ke e-commerce platform. Itu kan berat sekali karena tidak semua UKM cocok untuk itu, dan tidak semua UKM bisa sampai situ karena untuk membuat e-katalog aja sulit, mengupdate-nya lagi dan seterusnya karena UKM sudah sibuk, pegawainya terbatas untuk mengurusi produksi sampai pemasaran sehari-hari. Oleh karena itu justru Kominfo di sini justru ingin melihat intervensi teknologi apa yang paling tepat untuk UKM pada level apa, di daerah mana, di industri apa. Nah, itu masing-masing intervensinya akan berbeda sehingga diharapkan tepat, tidak mengawang-awang seperti itu, ya. Ya misalnya kalau UKM-nya ada di sektor hulu gitu, ya, dia memproduksi bahan baku yang sebetulnya sudah ada pemesannya, berarti masalahnya bukan pemasaran, tapi masalahnya teknologi produksinya. Teknologi produksinya bisa dibantu apa? Atau UKM yang sedang berkembang tapi tidak punya pencatatan keuangan, berarti aplikasi pencatatan keuangan solusinya. Tidak semua harus masuk ke Shopee dan Lazada dan sebagainya gitu, ya. Nah, itu tujuannya saya pikir sangat baik. Kemudian timnya itu tim dari LPM-nya kami ada Pak Rofik yang wakil kepala LPM, kemudian saya sendiri, kemudian Mas Hamdan yang nanti akan menceritakan teknis surveinya, kemudian Mas Yusuf Reza, Mas Andika, Mbak Kalista, dan Mbak Anissa Marwah. Next. Next slide, Mas Hamdan. Agak nge-lag, ya. Mohon maaf. Menurut
menurut Podes 2018 ada 12.000 desa yang belum teraliri internet, ya, ini tugas bersama kita, dan yang teraliri juga tidak semuanya merata kekuatannya. Next slide Mas Hamdan, belum ya. Baik, ini tujuan kegiatannya menumbuhkan dan menciptakan ekosistem digital. Jadi intervensinya juga nanti kita bisa lihat apakah jangan-jangan tidak pada tingkat perusahaan, pada tingkat desa atau internet kolektif juga kan bisa saja ya. Jadi berbagai kemungkinan kita exercise nanti setelah kita tahu situasi di lapangan, makanya kita survei. Kemudian mendidik UKM agar mampu mengadopsi teknologi digital, derajat kebutuhan teknologinya seperti apa, dan diharapkan dengan adopsi teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis UKM. Kemudian kita juga petakan kebutuhannya berdasarkan kelas. Nah, masalahnya adalah Bapak dan Ibu yang saya hormati, targetnya nggak tanggung-tanggung, 37.000. Ya. Survei 37.000 itu tidak mudah. Oleh karena itu kita apresiasi, kita di sini dibantu oleh ABDSI ya. Tanpa bantuan rekan-rekan di lapangan yang sangat mengerti lapangan, tentu ini tidak mungkin bisa berjalan. Gitu. Nah, baik. Jadi skalanya mikro, kecil pada industri pengolahan subsektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kerajinan kulit, dan kerajinan tangan. Lokasinya, nah ini juga yang menarik dari tujuannya Kominfo yang sangat seru gitu. Bukan hanya sekedar UKM, tapi UKM yang support pengembangan pariwisata. Tidak harus di pariwisata, di sekitarnya boleh, tapi yang support pariwisata. Jadi mungkin harapannya adalah ketika kegiatan wisata ini recover setelah pandemi, maka seluruh kebutuhan atau sebagian besar kebutuhan dari pariwisata itu bisa dipasok oleh UKM di daerah sekitarnya, mulai dari makanan minumannya, merchandise-nya, ya, dan sebagainya lah ya. Oleh karena itu kita ada 10 kawasan wisata prioritas plus pembanding counterfactual kalau istilah kerennya ya, pembandingnya yang 2 provinsi daerah Jawa, yaitu Jawa Barat dan DIY Yogyakarta. Next slide, Mas Hamdan. Nah ini 37 dari target ya, secara proporsional. Tentu bisa dengan sedikit lebih kurang sekitar 1%. Di Danau Toba, Tanjung Kelayang di Belitung, Kepulauan Seribu Jakarta, kemudian di Jawa Barat tersebar ya. Kemudian Borobudur dan sekitarnya Jawa Tengah, di Yogyakarta, Bromo Tengger Semeru, Tanjung Lesung, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Nah, yang agak agak lumayan berat ini jumlah sampelnya ya. Jumlah sampelnya di Jawa Barat itu 6.808 ya. Ini mungkin kita betul-betul minta tolong bantuan rekan-rekan yang menguasai betul medan dan menguasai networking dengan UKM-nya. Next slide. Nah, mungkin ini mohon izin bisa dilanjutkan oleh koordinator survei kami, jagoannya survei Mas Hamdan, silakan. Mas Hamdan. Terima kasih Pak Refli. Mohon izin teman-teman dari Provinsi Jawa Barat dan juga dari Kominfo ingin melanjutkan paparan dari Pak Refli. Ya, survei ini yang sudah disebutkan Pak Refli kita akan dilakukan di 12 daerah, 10 destinasi wisata dan 2 provinsi ya di luar destinasi wisata. Jadi fokus kita nanti adalah di UMKM mikro dan kecil pengolahan. Kita bagi beberapa sektor di sini untuk targetnya ada usaha makanan minuman, tekstil pakaian jadi, usaha kulit, barang dari kulit, usaha kayu di sini. Tapi di sini tidak termasuk furniture, beda lagi furniture ada tersendiri, ada percetakan, farmasi, di sini mungkin masuk juga di obat tradisional yang bisa masuk ya di UMKM. Ada sektor barang galian bukan logam di sini ya. Dan juga kelihatannya layarnya ini terlalu usaha logam dan sekolah lainnya ya. Ini sebarannya di semua daerah, paling banyak itu adalah di usaha makanan dan minuman pastinya ya, karena ini terkait dengan di daerah destinasi wisata ya. Gitu.
Lalu yang kedua kita ada usaha kulit barang dan dari alas kaki. Yang kedua di sini banyak juga ya kita ya ditemukan ya barang usaha-usaha dari kulit dan alas kaki. Kalau menurut ini kami menggunakan sampel dari sensus ekonomi untuk proporsinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan daerah masing-masing ya. Jadi kita bisa memotret secara keseluruhan ya. Dan hasilnya juga bisa menggambarkan daerah tersebut gitu. Lalu ya ini contoh detailnya, breakdown-nya di dalam industri makanan dan minuman tuh ada pengolahan dan pengawetan daging, seperti ada industri ikan asin, pengasapan, ayam ya, ayam dan daging dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh industrinya ya, yang dari KBLI BPS. Kita lanjut aja. Dan di sini nama daerahnya, tadi sudah disebutkan Pak Revi, ini lebih detailnya. Kemarin seperti ada tambahan yang kemarin ya di Toba, Sumatera Utara, masuk juga di Karo juga masuk ya. Ini kurang lebih daerahnya. Jadi kita daerah wisatanya yang utamanya dan sekitarnya ya, yang berdampak atau menjadi support di daerah wisata tersebut gitu ya. Kalau di Jawa Barat sendiri kita ada Bandung Raya, kita sebutnya ya di survei ini, dan Bogor Raya ya. Ini masuknya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Di sini cukup banyak ya. Kalau kita destinasi wisata, di situ ada di Lembang misalnya. Jadi Kota Bandung juga cukup banyak ya yang wisatanya ya. Di Kota Bogor apalagi ya juga ada di sana. Sukabumi ya. Di sini daerah-daerah yang salah satu yang banyak wisatanya, dan juga nanti tambahnya itu ada di DIY. Dan di sini hampir semua di sini adalah daerah support wisata yang tadi Pak Revi sebutkan. Harapannya setelah nanti recover pandemi ini, mungkin nanti bisa kita potret lagi ya bagaimana wisata ini bisa tumbuh begitu. Terkait dengan survei, ini adalah workflow kami. Jadi kami di sini menggunakan bekerja sama dengan ABDSI dan menggunakan instrumen itu adalah CAPI atau Computer Personal Interview. Jadi survei itu menggunakan gadget. Nah, perlu kami sampaikan juga di tengah pandemi ini survei kita mungkin harus lebih lebih ada penyesuaian karena kita ada PPKM darurat di Jawa Bali ya, dan dalam hal ini kita survei di Pulau Jawa. Jadi kami akan mengurangi kontak langsung ya. Desain survei ini adalah face-to-face interview atau wawancara secara langsung, tapi dengan ada kondisi seperti ini kita akan menyesuaikan, jadi kita akan melakukan telesurvei, tentunya tidak mengurangi dari kualitas dari survei kita gitu. Kita akan melakukan telesurvei di Jawa dan di luar Jawa tergantung dari zonanya ya. Kami tetap keselamatan teman-teman enumerator dan supervisor itu adalah yang paling utama. Kami tidak ingin teman-teman di lapangan bisa terpapar gitu ya. Tapi kita tetap mengupayakan survei ini bisa berjalan dan berlangsung dengan baik dan lancar dan sukses gitu. Jadi di sini ada 3 ini ya, kalau kita lihat ada 3 bagian, di sini ada PM, dan ada BDSI dan tentunya si responden gitu. Kita berdasarkan BDSI sebuah kesempatan yang sangat berharga di sini. Di LPM kita survei 37.000, tentunya tanpa bantuan BDSI ini tidak bisa berjalan. Ada supervisor dan enumerator yang akan menjadi ujung tombak di lapangan ya. Enumerator sendiri di sini cukup banyak ya, total supervisor ada 27 orang. Dan total surveyor ada 24 orang. Tadi kalau kita kembali belakang sebentar, kalau di Jawa Barat sendiri itu ada 5 supervisor dan 37 enumeratornya, cukup lumayan ya. Dan ada targetnya sekitar 6.800 ya, dengan oversampling kurang lebih 1% ya, kurang lebih segitu. Kita ada sedikit tambahan sampel sedikit dari target 37.000.
Jadi kami di sini di LPM itu ada asisten. Di sini kami bagi jadi 4 grup ya. Jadi masing-masing asisten akan membawahi sekitar 8 supervisor ya. Lalu ada supervisor akan membawahi sekitar 5 sampai ada juga yang 10 ya enumerator yang akan mensupervisi, dan nanti yang operator akan melakukan interview gitu. Jadi ini proses kerja kita. Dan bagaimana data itu bisa sampai ke LPM, tentunya lewat enumerator akan melakukan interview melalui CAPI yang akan di-input ke dalam gadget mereka, lalu nanti data itu akan terkirim ke server LPM gitu. Jadi data itu ada di dalam gadget, ada sebuah aplikasi namanya Survey Solution, aplikasi yang dibangun oleh Bank Dunia dan bisa digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian. Gitu. Dan ini keamanannya bisa dihandalkan karena cukup berlapis dan servernya pun ada di LPM. Jadi data itu bisa kerahasiaannya cukup terjaga dan keamanannya juga. Jadi tidak perlu khawatir bagaimana data ini bisa akan bocor. Dan saat survei selesai pun teman-teman enumerator di gadgetnya tidak ada kuesioner yang tertinggal karena semua data itu akan tersimpan atau terkirim ke server gitu ya. Itu kurang lebih gambaran singkatnya survei ini. Jadi data itu akan di input enumerator di dalam gadget atau gadget CAPI, lalu nanti dikirim ke LPM. Dan untuk kualitas data kami pun akan melakukan back check, spot check, dan consistency check ya. Jadi karena ini cukup banyak, kami akan melakukan di awal-awal kita akan melakukan spot check dan consistency check ya terhadap kuesioner yang masuk. Di sini kita melakukan pemeriksaan secara berjenjang. Yang pertama itu dilakukan oleh supervisor akan melakukan pemeriksaan secara random dari masing-masing enumerator. Lalu nanti akan di-reject kuesioner itu. Ketika kuesioner di-reject, kuesioner akan diterima kembali oleh enumerator. Gitu. Jadi kualitas data yang kita dapatkan, kita harapkan bisa cukup valid dan bagus ya, dan lengkap gitu ya. Perlu sampaikan juga data-data ini nantinya akan sangat berguna ya. Tadi disebutkan oleh Pak Kadis ya. Nanti outputnya adalah berupa kelas dan dari masing-masing UKM ya. Yang nanti akan berguna untuk intervensi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah saya sebutkan tadi kita ada kualitas surusnya itu berupa spot check, back check, dan message check, dan penggunaan CAPI. Spot check itu adalah mendampingi enumerator. Nah, karena ini spot check tidak ada, jadi spot check kita akan lakukan melalui komputer. Kita akan cari beberapa secara random per enumerator. Kita akan cek jawaban mereka, itu konsistensinya. Lalu kita akan melakukan juga back check. Nantinya kita akan menelpon mengkonfirmasi jawaban beberapa responden yang terpilih untuk kita pastikan kevalidan datanya. Di sini kita menggunakan CAPI. Yang tadi disebutkan CAPI itu adalah sebuah instrumen ya yang digunakan untuk survei yang bisa meminimalisir kesalahan dalam survei. Jadi kalau pakai kertas kan mereka akan input datanya bisa aja salah di dalam penulisan atau dalam penginputan ya. Misalnya angka 1 kalau dengan kertas bisa seperti angka 7 seperti itu. Jadi hal itu bisa kita kurangi. Ya, ini lini masa pekerjaan ini kita kurang lebih ada waktu sekitar 2 bulan dari bulan Juli sampai dengan September. Tapi mudah-mudahan di tengah pandemi ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi walaupun pandemi, kita harapkan teman-teman di enumerator dan UMKM pun bisa menerima kita dengan baik gitu ya. Dengan jaringannya BDSI, kami percaya banyak UMKM yang bisa dipersuasi ya untuk menerima survei ini, karena survei ini juga sebagai bisnis checking sebenarnya dari si UMKM itu sendiri. Kalau UMKM itu ingin tahu, ya apalagi yang dia pengen
melihat kondisinya seperti apa, dia bisa melihat nih hasil dari instrumen ini nih. Dia sebenarnya sih dengan mengisi kuesioner ini dia bisa tahu seperti apa kekurangan yang ada di usahanya dia, apa yang harus dia perbaiki. Itu secara mikro ya, nantinya untuk si individu. Kalau secara umum untuk pendamping nanti bisa untuk membuat kebijakan ya, seperti pelatihan atau pendampingan ya secara spesifik. Ya, ini adalah beberapa instrumen yang digunakan dalam kuesioner. Kita nanti ada namanya indeks digitalisasi UMKM. Indeks ini dibangun dari 5 aspek ya. Dari pertama itu ada skala usaha, yang kedua ada strategi dan organisasi, yang ketiga adalah proses dan tata kelola bisnis, yang keempat lingkungan usaha, yang terakhir teknologi ya. Jadi yang pertama dari 5 aspek ini kita ada 14 indikator. Ya, yang indikator pertama itu ada skala usaha, pastinya itu ada penjualan omset, modal awal dan tenaga kerja. Nah, di sini dari skala usaha ini kita ada perubahan ya untuk nilai penjualan ya terkait dengan skala yang saat ini untuk skala kecil itu di 2 miliar lebih ya. Tapi untuk studi ini kita akan melihat before and after pandemi, kita tetap memakai yang lama. Kita lihat bagaimana skalanya saat dia sebelum pandemi, saat pandemi seperti apa skala usahanya. Jadi kita bisa lihat tuh nanti perubahannya. Lalu dari strategi dan organisasi kita ada kepemimpinan, itu target dan arah usaha komunikasi. Karena pemimpin itu penting ya, leadership dalam UMKM itu penting. Bagaimana dia membawa usahanya dia ke depan. Lalu ada pola pikir dan cara pandang. Ini adalah mindset. Bagaimana dia terbuka, bagaimana dia fokus terhadap konsumennya, dia siap menerima kritikan. Dan ada di keempat budaya inovasi, bagaimana dia melakukan pengembangan produk, apakah dia melihat pesaing-pesaingnya seperti apa, bisa apakah dia melakukan semacam penjualan kecil, bagaimana kepuasan konsumen, lalu apakah dia ingin melakukan inovasi ya, inovasi seperti yang dilakukan, lalu di proses dan tata kelola bisnis kita ada pemasaran, berapa jangkauan pemasarannya konsumennya, apakah dia hanya di kecamatan dia saja, apakah dia sudah kemana-mana ya. Tentunya dengan adanya teknologi seperti marketplace, ini jangkauan konsumen bisa jauh lebih masif lebih besar ya. Lalu apakah sudah ada branding atau jargon yang bisa diingat oleh si konsumen ya ketika mereka ingin membeli. Kalau ada branding yang eye-catching atau diingat, tentunya ini sebagai poin tersendiri. Lalu jaringannya bagaimana untuk pemasarannya, apakah dia punya seperti reseller dan seterusnya. Mencapai targetnya bagaimana, apa dia ada target untuk per bulan atau seperti apa, atau produknya dia untuk memenuhi konsumen dia membuat varian produk ya, seperti itu. Lalu dari sisi operasional bagaimana penjaminan mutunya secara eksternal dan internal juga. Nah, dari sisi keuangan kita lihat catatan keuangannya. Pengelolaan keuangan seperti apa? Apakah masih manual ataukah sudah menggunakan komputer ya? Atau paling enggak dicatat secara terstruktur ya gitu ya, rapi. Dan di SDM-nya bagaimana organisasinya, kapasitas kinerja, remunerasi dan rekrutmen seperti apa untuk SDM, legalitasnya juga apakah sudah terdaftar, apakah kepatuhannya dia bagaimana terhadap patuh pemerintah seperti pajakannya, di situ juga asuransi terhadap pegawainya seperti BPJS, dan pemahaman pasar seperti apa, persaingan usahanya, dia apakah melihat juga ke pesaingnya seperti itu, dan persaingan produk. Dan rantai pasok juga di rantai pasok bagaimana mereka memperoleh bahan baku, alat kerjanya seperti apa, semua alat kerja apakah mereka mempersiapkan gitu ya. Lalu akses modalnya seperti apa, dari mana tenaganya ini secara umum. Nah, dari dari 4 aspek ini sebenarnya juga akan mensupport dari teknologi itu sendiri kan, di mana ada di teknologi ini kita ada literasi dan penggunaan teknologi,
seperti apa alat elektronik yang dimiliki. Pertama kita tanyakan apa yang sudah dia punyai, lalu pengetahuannya seperti apa, sarana prasarananya seperti apa yang dimiliki dia, seperti misalnya apakah ada jaringan internet seperti apa, apakah sudah terakses dengan kabel atau belum, apakah ada jaringan 4G atau 3G, karena dia sangat terkait dengan teknologi yang akan dia pakai ya. Ketika jaringan itu lambat, tentunya mereka tidak bisa menggunakan marketplace, karena marketplace itu biasanya berjalan di frekuensi ya 4G biasanya, karena membutuhkan akses internet yang cukup cukup memadai. Penjualannya bagaimana, apakah sudah secara daring atau online, aksesnya seperti apa, apakah sudah menggunakan media digital, aplikasi bisnis digitalnya apa sudah digunakan seperti postpay atau program keuangan, atau ada juga aplikasi lainnya. Dan dari sisi persepsi teknologi, literasinya bagaimana terhadap teknologi mereka, terus kesadarannya terhadap teknologi untuk penggunanya, sumber daya internal, apakah mereka mempunyai SDM yang memadai, dan di sini juga kebutuhan dukungan apa yang mereka kita lihat persepsinya, dukungan apa yang diperlukan dari sisi eksternal ya, dalam ini bisa jadi Pemda atau dari pemerintah. Dari kebutuhan teknologi juga kita lihat di sini kita satu section sendiri nih, satu indikator sendiri untuk kebutuhan teknologi. Kita tanyakan kebutuhan bahan teknologi yang dia butuhkan ya, jenis bantuannya seperti apa, pelatihan yang pernah diterima, lalu kita menanyakan pengetahuan tentang IoT, Internet of Things, dan mungkin blockchain ya. Jadi ini ada 14 indikator dari 5 aspek. Dari 14 indikator ini kita akan membuat nanti ya indeks yang nanti akan semacam kelas ya. Dari kemarin ada tradisional, iso modern ya, dan ada 3 kelas kita kemarin buatnya ya. Jadi nanti bisa kelihatan UMKM mana yang misalnya kalau dia ternyata penggunaan teknologinya rendah, sebenarnya disebabkan karena apa? Apakah karena dari sisi kepemimpinannya, pola pikir, bisa kita juga bisa kaitkan dengan keuangannya, ya itu bisa kita analisa nanti. Jadi nanti kebijakannya bisa lebih terarah, tidak sporadis, tapi tanpa ada yang fokus tertentu ya. Itu harapannya nanti dari indeks ini kita akan mempunyai kelas, dan nanti dari kelas ini bisa dibuat semacam rencana aksi ya atau kebijakan seperti itu. Karena dari 14 ini kalau kita terjemahkan dalam visualisasi, ini nanti akan seperti spider web nantinya di 14 aspek ini, indeks ini. Kalau yang nilainya besar, dia tentunya garisnya tuh akan makin keluar. Tapi kalau makin ke dalam, dia pasti aspeknya indeksnya tuh kecil. Nah, yang banyak ke dalam itu tentunya perlu intervensi ya. Bagaimana itu dilakukan seperti itu. Nah, itu nanti harapannya. Ini survei ini adalah baseline ya. Survei ini adalah baseline yang dilakukan oleh Kominfo. Ini sebenarnya sebuah kebanggaan kita semuanya. Kominfo melakukan survei baseline, jumlah cukup banyak, 37.000, dan ini sebuah database yang cukup kaya dan berharga yang bisa digunakan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Kominfo nanti bisa bekerjasama dengan daerah-daerah terkait untuk bagaimana penerapannya untuk tindak lanjut lebih lanjut ya, karena setelah ini selesai, tentunya ada butuh tindak lanjut dari studi ini. Mungkin tidak harus 37.000, nanti bisa dipilih ya sesuai dengan kelasnya atau dengan indeks ya yang akan dipilih ya, atau seperti apa nantinya gitu. Karena tadi kita ada beberapa sektor ya, mungkin bisa B sektor tertentu, kelasnya seperti apa, nanti aspek apa yang mau didampingi ya, mau dikuatkan ya oleh kementerian atau dari pemerintah daerah nanti lebih lanjut seperti itu. Ya, kalau ini POC ya ini tidak masuk ya, POC ini bagian aja dari studi kita ya, kurang lebih seperti itu studi kita. Ini kita ada 14 aspek.
Lalu apalagi ya ingin kami sampaikan? Oh ya, mungkin terkait dengan studi lapangan, kami mohon bantuannya dari pemerintah daerah supaya studi ini bisa berjalan dengan baik ya, Pak, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, supaya bisa berjalan lancar dan baik. Kalaupun ada data-data ya UMKM yang bisa di-share ke teman-teman pendamping, mohon kami diberikan akses supaya nanti bisa lebih memudahkan ya, gitu. Dan juga ini di sini kami selain tadi saya cukup besar 37.000, kita juga difokuskan kepada UMKM pengolahan ya, atau yang membuat yang mempunyai nilai tambah ya. Di sini kita fokus, ini cukup ini juga ya, cukup punya tantangan juga teman-teman di lapangan ya, karena kalau seperti perdagangan atau jasa itu tidak kita ambil, tapi kita mengambil UMKM yang pengolahan ya, yang mempunyai nilai tambah, yang mungkin nanti ketika itu nanti diintervensi, nilai tambah itu bisa menjadi lebih tinggi lagi ya, karena kita tahu ketika satu barang punya nilai tambah itu nanti nilai jualnya bisa jauh lebih tinggi. Nah ini mungkin yang akan menjadi ini juga ya, catatan juga ya, nanti seperti apa teknologi yang bisa diberikan nantinya ya untuk UMKM ini, seperti itu. Mungkin itu dulu dari kami untuk paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Revindo dan Pak Hamdan yang sudah menyampaikan tentang kerangka dan detail untuk survei ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, ternyata ada Pak Sumarno dari Kominfo. Maaf, ada Pak Nyoman juga, Mbak. Ternyata Pak Nyoman yang akan ada Pak Nyoman juga. Ya, ada Pak Nyoman, Bu, selaku PLT Direktur Ekonomi Digital, Bu. Oh ya, baik, terima kasih Pak Sumarno. Ya, silahkan Pak Nyoman. Mohon maaf baru lihat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Hamdan dari LPM UI. Dari tujuan dari dilaksanakannya survei ini adalah mendapatkan dari Kementerian Kominfo bersama LPM UI adalah mendapatkan gambaran tentang UMKM di Indonesia. Program adopsi teknologi digital UMKM saat ini menjadi prioritas di Kementerian Kominfo. Dan ini mendapat perhatian dari Pak Dirjen kami, juga bahkan Pak Menteri, karena di masa pandemi ini sepertinya pemerintah ingin menjadikan UMKM ini sebagai pintu masuk untuk mempercepat recovery ekonomi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian, terutama di pemerintah daerah, untuk bisa membantu mensukseskan program kerja ini. Ya, ini pertama kalinya kami mengadakan kegiatan ini dengan lingkup yang sangat luas ya. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kepada seluruh jajaran dinas-dinas koperasi UMKM khususnya di kabupaten kota di Jawa Barat, kami mengharapkan dukungan untuk membantu mensukseskan survei yang kami lakukan ini. Nanti hasil surveinya akan kami share, akan kami sampaikan, dan ini akan menjadi pegangan kami sampai tahun 2024 dalam rangka menetapkan UMKM mana yang akan menjadi pilihan kami untuk adopsi teknologi digital dalam 3 tahun ke depan. Saya kira itu kami tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Di saat seperti ini, semoga kegiatan survei yang kami lakukan bisa terlaksana dengan baik. Dan kami juga ingin menyampaikan agar Bapak Ibu semua sekalian selalu dalam kondisi baik dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nyoman untuk arahannya. Baik, masih ada dari ABDSI, DPN ABDSI, ada Bang Salman Sahmat. Bang Salman. Baik, Temita, suara saya cukup? Jelas. Silakan. Baik, terima kasih
selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nyoman dan kawan-kawan dari Kominfo, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, dan kawan-kawan dari LPM UI, Pak Hamdan dan kawan-kawan tadi. Kemudian Kepala Dinas yang membidangi koperasi di 8 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan kawan-kawan supervisor dan enumerator di program ini. Izin share Mbak Temeta ya. Oke, ini kelihatan Mbak Temeta, kelihatan? Ya, siap. Iya, oke. Saya ingin share sedikit memperkenalkan pada kesempatan yang baik ini ya seperti apa ABDSI ini. Karena tentu ini menjadi alasan yang sangat tepat mengapa kemudian kawan-kawan di LPMUI mempercayakan ABDSI sebagai mitra untuk program survei pada saat ini. ABDSI ini Bapak Ibu sekalian adalah asosiasi yang merupakan anggotanya itu adalah lembaga pendamping bisnis ya, atau yang biasa kita sebut dengan nama Business Development Services ya, di seluruh Indonesia. Ini berdiri pada tahun 2002 dan ini sebenarnya dulu diawali dengan adanya program yang namanya modal awal padanan yang harus didampingi oleh yang namanya BDS. Ya, sekitar tahun 2000-an itu memang ada program dari kementerian sehingga bisa disebut sesungguhnya adalah cikal bakal ABDSI ini merupakan bisa disebut anak kandung dari Kementerian Koperasi. Lalu kemudian menjadi sebuah asosiasi dan saat ini merupakan perkumpulan sesuai dengan aturan yang baru dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita terdaftar berdasarkan nomor AHU yang sudah ada ini. Lalu kemudian legalitas yang kita punya sampai hari ini secara organisasi lengkap ya, mulai dari apa namanya akta pendirian ya, SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, nomor rekening, NPWP dan seterusnya. Nah, visi ABDSI hari ini adalah mewujudkan ABDSI menjadi organisasi lembaga konsultan bisnis ya yang terbesar di ASEAN, mandiri, inovatif, profesional dan handal pada tahun 2025. Ini luar biasa ini visi misi ini. Apa misinya? Misinya antara lain adalah meningkatkan kompetensi anggota ABDSI melalui berbagai program, menunjang keberlangsungan bisnis konsultan. Yang kedua adalah membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjadikan organisasi konsultan bisnis yang unggul di ASEAN, lalu berperan aktif dalam membangun ekosistem kondisi usaha kecil dan menengah dan koperasi, lalu berperan aktif dalam memastikan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. Lalu yang terakhir adalah mengoptimalkan kemampuan organisasi untuk mengelola berbagai sumber daya. Nah, dari visi misi ini jelas bahwa kemudian mengapa kawan-kawan LPM UI menjadikan mitra ABDSI sebagai mitra untuk program ini. Nah, ini adalah bagaimana perjalanan dari sejak berbadan perkumpulan tadi yang menjadi prioritas mulai dari redefinisi sampai kepada rebranding ya untuk 2022 untuk menjadikan bagaimana visi tadi itu bisa dicapai menjadi sebuah organisasi yang konsultan bisnis yang handal di ASEAN ya. Lalu ini adalah komposisi pengurus nasional ya, Dewan Pengurus Nasional ABDSI. Ada Ketua Umum Mas Cahyadi, ini posisi beliau sekarang lagi isolasi mandiri nih, sehingga saya diberi tugas untuk mewakili pada kesempatan ini. Kemudian ada Wakil Ketua Umum, ada Bang Tengku Irham Kelana, kemudian ada Wakil Ketua Umum Teh Eka Juleha, ada Sekretaris Jenderal Salman Sahmat, saya sendiri, lalu ada Bendahara Umum Wahyu Heniwati, ada Ketua Bidang 1 Abdul Munir, ada Ketua Bidang 2 Teddy Alfonso, ada Ketua Bidang 3 ada Mbak Erli Rahmawati, Ketua Bidang 4 Bahrul Ulum, dan Ketua Bidang 5 Muhammad Fahmi. Ini adalah pengurus harian ya.
kita sekarang ini posisinya berada di 34 provinsi yang kita sebut dengan koordinator wilayah, yang kebetulan di Jawa Barat di bawah Panglimanya ini Mbak Teh Meta ya di Jawa Barat. Lalu kita memiliki koordinator daerah yang ada di kabupaten kota, sekarang berada di 254 kabupaten kota. Kita memiliki yang namanya BDS tadi atau lembaga konsultan BDS-nya itu di 192 lembaga, dan kita memiliki konsultan BDS itu sebanyak 1.463 orang sampai hari ini. Nah, ini adalah beberapa program unggulan yang kita punya yang tentu menyesuaikan ya dengan kondisi hari ini. Termasuk misalnya adalah kaitan dengan pendampingan UMKM naik kelas berbasis keperantaraan. Juga ini berkait dengan inkubator produk UMKM layak ekspor, kemudian klinik konsultasi BUM Desa, dan beberapa program yang lain. Nah, ini kita membuat program perluasan layanan BDS, baik itu kaitan dengan perhutanan sosial, agribisnis, ekonomi desa, dan mina bisnis. Ini kaitan dengan perluasan layanan yang ada di BDS. Kita sudah bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian ini beberapa portofolio yang sudah dilakukan, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan berbagai sektor, khususnya di koperasi dan UMKM. Lalu, nah ini khusus berkait dengan program yang dilakukan oleh ABDSI dalam rangka yang mulai kemarin tahun 2010 ketika terjadi pandemi COVID-19, kita menyebutnya adalah di prosesnya ini adalah kita membuat klinik bisnis untuk kondisi darurat ya. Nah, kaitan dengan ini adalah klinik bisnis ini melakukan pendataan ya. Nah, kaitan beberapa hal termasuk di dalamnya adalah pendampingan terhadap akses dan program dan bantuan, sampai kepada beberapa kondisi-kondisi yang kemudian kita temukan ya, mulai dari berbagai indikator-indikator yang ada yang kita misalnya kondisinya meningkat, ya tetap menurun dan seterusnya. Ini beberapa hal yang terjadi, misalnya adalah bahan baku SDM produksi ya, proses produksi ini yang tidak terganggu, kemudian proses produksi normal tapi masih bisa diatasi, kemudian sampai kepada terganggu dan berhenti sama sekali. Nah, tentu ini hubungannya nanti dengan data Bapak Ibu sekalian yang kita berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah di 8 kabupaten tadi atas dukungan Pak Kadis Koperasi dan Provinsi Jawa Barat. Tentu data-data itu sangat kita butuhkan. Bisa saja mungkin data yang nanti secara makro ya, secara umum saja begitu nanti dipilih oleh kawan-kawan yang berjumlah tadi 37 enumerator dan 5 supervisor di wilayah Jawa Barat, sehingga ini benar-benar bisa dilihat nanti mana yang jalan gitu. Ini karena bisa saja di data itu sudah ada yang tidak berjalan. Nah, ini yang bagian yang nanti akan membantu kawan-kawan di Jawa Barat. Ya, secara umum mungkin itu ya berkait dengan ABDS ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberi sedikit penegasan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah berkait dengan survei kita khusus di Jawa Barat karena terjadi darurat, pemberlakuan darurat untuk COVID ini, sehingga sistemnya itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Hamdan bahwa ini dilakukan dengan telesurvei ya. Karena prosesnya, konsepnya di awal ini adalah dilakukan dengan tatap muka, kemudian berubah ke telesurvei, maka tentu sangat dibutuhkan data awal yang valid. Nah, oleh karena itu kami berharap tugas mulia ini yang dijalankan oleh kawan-kawan kami di Jawa Barat, di 5 supervisor dan 37 enumerator, mendapat dukungan yang maksimal dari Bapak Ibu sekalian, pemangku kebijakan yang ada di Jawa Barat, sehingga kita tetap bisa menjaga keselamatan kawan-kawan kita ini tentu dari terpapar COVID, dan juga program ini tetap bisa berjalan baik. Kenapa demikian? Karena di Jawa Barat ini kalau kita lihat dari data, kita berada di
posisi nomor 3 ya untuk target capaian atau sebesar kurang lebih 18% yang harus kita capai dari 37.000 jumlah sampel yang harus kita capai di program survei ini. Yang kedua adalah tadi sudah disampaikan oleh Bang Hamdan bahwa sampel dari program survei kita ini adalah kategori usaha mikro dan usaha kecil. Yang tentu rujukannya adalah PP nomor 7 tahun 2021. Lalu kategorinya lagi adalah UKM-nya yang industri pengolahan. Nah, ini tentu berarti tidak semua UKM ini masuk, tapi dia masuk kategori IKM sebenarnya nih, karena sifatnya industri pengolahan yang tadi berada di 8 lokasi atau 8 kabupaten kota yang dibagi menjadi 2 kelompok besar tadi, Bogor Raya dan Bandung Raya. Lalu yang ketiga adalah kawan-kawan kita ini sudah dibekali surat tugas, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman ini sudah dibekali surat tugas dan persyaratan yang lain yang dibutuhkan untuk itu. Oleh karenanya, mohon sekali lagi dukungan Bapak Ibu semua sehingga program ini bisa berjalan baik. Lalu yang keempat adalah program khusus untuk ini di hari kami di ABDSI itu dimulai kita sebentar siang ini kita akan kick off dengan seluruh teman-teman enumerator 204 enumerator 227 supervisor sehingga hari ini bisa disebut dimulainya proses survei yang akan dilakukan oleh kawan-kawan semua. Sehingga tentu sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga program ini benar-benar bisa selamat programnya, ya selamat orangnya, ya sehat semua kita dan program tugas mulia ini bisa dijalankan oleh kawan-kawan semua. Mohon dukungan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari Kominfo, terima kasih dari LPM UI dan pemerintah Jawa Barat yang mendukung penuh kawan-kawan kita, Mbak Meta dan kawan-kawan yang kita tahu di Jawa Barat ini bisa disebut salah satu kiblat ya untuk pengembangan koperasi dan UKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Salman untuk semua paparan dan arahannya. Baik Bapak Ibu, kita punya waktu mungkin sekitar 45 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Terutama ini sebetulnya ditujukan buat Bapak Ibu dari Dinas Koperasi baik di provinsi maupun kabupaten kota. Karena nanti kalau untuk teman-teman teman-teman surveyor baik enumerator maupun supervisor kita ada ini lagi ya, ada kanal khusus mungkin ini untuk Ibu Bapak dari Dinas dulu. Mangga, mungkin silahkan dihaturanan ada Bapak Ibu yang saya dulu. Mangga Pak Kadis. Karena saya mau live, ada kegiatan lain. Jadi gini, Bu Meta mohon nanti kalau memang ada kesempatan juga nanti setelah tele survei namanya, barangkali kalau mau kunjungan ke ini atau lapor dulu lah ya ke masing-masing dinas gitu, kabupaten kota. Terus juga nanti hasilnya mudah-mudahan juga nanti bisa di-share ya dari lembaga survei Universitas Indonesia atau ABDSI juga, karena ini akan bermanfaat insya Allah saat nanti kita membuat program gitu. Jadi penguatannya kan tadi sudah disampaikan, belum tentu semua di pemasaran, barangkali teknologinya di mana, nanti juga itu kan bisa dipilah nanti. Oh berarti ini berdasarkan kajian akademis gitu. Ya, jadi bisa buat tor gitu untuk kegiatan-kegiatan itu lebih enak karena ada dasar hasil survei, hasil kajian, apalagi dari yang profesional, terus apalagi dari UI lah ya, sudah saya salut juga nih. Jadi ini manfaat banget dan mohon juga kepada teman-teman di kabupaten kota, di dinas ini manfaatkan dan bantu sepenuhnya ya untuk sukses pelaksanaan survei dan kajian ini ya. Jadi barangkali ini ya, terima kasih itu udah hormat siap. Jadi kelihatannya kita harus manfaatkan juga peluang ini, peperihan atau kalau bahasa Sunda kita tidak bisa melakukan survei dan sudah ada survei yang secara dilakukan oleh Kementerian Kominfo, terus dari lembaga lembaga penelitian ekonomi masyarakat dari UI gitu ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu juga ABDSI yang sudah berpengalaman kelihatannya untuk mendampingi. Nah, kita juga bisa membuat program dari sini.
sebagai dasar untuk membuat program-program, langkah-langkah kita, apalagi mudah-mudahan bisa memulihkan ekonomi secara nyata. Barangkali itu Bu Meta ya, jadi keinginan saya silakan kalau memang ada nanti diperlukan juga kunjungan lapangan, mudah-mudahan nanti bisa di waktu yang setelah PPKM Mikro. Tapi kan kalau memang mendesak silahkan, tapi lapor dulu ke masing-masing dinas kabupaten kota yang dituju, terus nanti manfaat kajian juga bisa dikonsultasikan kondisi-kondisi yang ada. Barangkali itu saja, terima kasih, silahkan dilanjut Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kadis arahannya. Ya, baik, mungkin silahkan dari dinas kabupaten kota mungkin, atau mungkin dari ini ada bidang UK, ada Pak Dik-Dik, ada Bu Winnie, mangga Pak Dik-Dik atau Bu Winnie. Terima kasih. Selamat siang, yang terhormat Pak Kadis Koperasi dan Pusat Kecil Provinsi Jawa Barat, dari Kepala Dinas Kabupaten Kota, dari 9 kabupaten kota nih yang hadir, Pak yang dari Kementerian Kominfo, dari FEB UI, Pak Salman dari FBDSI, dan rekan-rekan para enumerator dan supervisi ya yang sudah hadir pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, barangkali sosialisasi tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Hamdan dari lembaga surveinya. Dan terima kasih. Kami cukup berterima kasih karena dengan adanya survei dan kajian ini barangkali bisa memberikan informasi yang baik terhadap para pelaku usaha di Jawa Barat khususnya, dan para pelaku usaha di Indonesia berkaitan dengan teknologi informasi yang ada. Mudah-mudahan dari hasil ini bisa memberikan manfaat yang baik khususnya untuk para pelaku UKM. Jadi di masa pandemi ini kita sama-sama tapi mohon gitu, pelaksana survei ini bisa diberikan dukungan dari kabupaten kota, khususnya yang memegang wilayah di kabupaten kota, untuk ya sama-sama kita bergerak. Dan mohon bantuannya juga dukungan dari Bapak Kepala Dinas, dari Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang ada di kabupaten kota yang menjadi lokasi survei. Mudah-mudahan teman-teman juga baik yang sudah kenal maupun yang belum kenal dengan dinasnya, mangga lah gitu kan, sama-sama semua ingin memajukan pelaku UKM khususnya yang ada di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang tambahan dari kabupaten kota, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Dik-Dik, mangga. Mungkin di sini ada Bapak Kepala Dinas UMKM Kabupaten Bogor, kemudian juga ada Pak Medi Kota Bogor, dari KBB ada Bu Wewen, dari Kota Bandung ini belum kelihatan, mohon maaf. Pak Kadis langsung. Bandung. Mangga. Boleh ayah di Kota Bandung, Pak Kadisnya ada hadir. Oh, ada Pak Kadis. Pak Atet, mangga. Sok atuh. Kemudian hoyong tepang ya, jeung orang kabupaten. Siap, pasela Pak Kadis, pasela. Oh iya, mangga. Turnuhun Pak Atet. Mangga, panginten Ibu Bapak silahkan dari Dinas KUMKM. Ada Pak Amin Cimahi juga. Mungkin ada titipan-titipan apa gitu mungkin nanti perlu disampaikan. Atau sebelumnya boleh saya izin memperkenalkan para supervisor. Mungkin bisa dibuka teman-teman supervisor. Pertama-tama ada saya sendiri. Saya memegang wilayah Kabupaten Bandung khususnya, tapi saya juga bantu teman-teman di wilayah yang lain. Kemudian berikutnya ini ada Kang Ian, Kang Kusprianto yang bertanggung jawab menjadi supervisor di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ya Kang Ian ya. Ya, kemudian ada Kang Iwan Setiawan
Waalaikumsalam. Boleh melambaikan tangan Kak Iwan. Nah ini Kak Iwan yang menangani di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kemudian ada Bu Ning. Mana Bu Ning sudah masuk? Oh ya, ini Bu Ning yang pegang di Kota Bandung dan Kang Eko. Kang Eko. Kang Eko izin nggak hadir. Kang Eko izin nggak hadir ya. Kang Eko nanti akan memegang wilayah di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Dan nanti ada teman-teman enumerator, ini karena banyak ya, mungkin nanti insya Allah akan silaturahmi juga. Mungkin Ibu Bapak izin, karena memang saat ini kondisinya PPKM, jadi kami mohon izinnya lewat daring dulu. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan setelah PPKM berakhir, kami memang ada rencana untuk silaturahmi ke Dinas UMKM Kabupaten Kota. Dan mungkin kaitannya tadi dengan disampaikan oleh Pak Revi, Pak Hamdan maupun Bang Salman, mungkin kami mohon dukungan dari sisi data Ibu Bapak, karena memang ini melihat target dari Kominfo, industri pengolahannya sudah ditentukan, jadi tadi juga sudah dipaparkan ada beberapa sektor, makanan minuman, fashion, alas kaki, kemudian kayu, olahan kayu, rotan, bambu, kemudian juga furniture, logam, bahan galian. Nah, sehingga nanti ini informasi detail yang bisa jadi mungkin ada beberapa, ya mungkin ada 1-2 sektor yang bisa jadi hanya sedikit di wilayah Bapak dan Ibu, tapi ada banyak sektor yang mungkin juga jadi sentra. Seperti misalnya kalau di KBB kan banyak ini ya Bu Wen ya, bambu gitu ya, olahan bambu. Nah itu terkenal, terus kemudian juga eceng gondok. Nah ini betul. Jadi mungkin situasinya akan berbeda dengan Kota Bandung. Jadi kalau Kota Bandung mah jangan cari industri pengolahan bahan galian, dati ayah galianana gitu kan. Ya, dilarang. Dilarang ini apa ya? Dilarang bahan galian kalau di Kota Bandung. Pak itu Ibu. Itu ada yang mau itu tuh di Kabupaten mana, Bogor, Sukabumi kayaknya, atau Cianjur. Mangga di Haturanan Bapak Ibu. Waktu dari kabupaten dulu Bu, silahkan suruh ini Bu. Siap. Mangga di Haturanan. Di halaman 2 saya tinggal lihat di skop PUKM Kabupaten. Nah. Di skop KUKM Kabupaten mana? Bentar. Saya langsung open mic. Oh Bapak, mangga Pak langsung open mic Pak. Oh iya Kabupaten Bogor. Mangga Pak, di unmute Pak ya nak. Mic nak mangga. Masih di mute kan Pak? Sanesta Pointer Pak Mas. Iya. Bogor dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asep Mulyana dari Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor ingin sedikit memberikan masukan kaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan ini, yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Nah, ini saya hanya ingin menambahkan penambahan fakultas yang diharapkan terlibat dalam kegiatan ini, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, di mana fakultas ini banyak memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pelibatan pihak ini mohon ditambah dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang di Universitas Indonesia. Itu semata-mata untuk memperkuat produk-produk UMKM ini harus memenuhi kriteria keselamatan kesehatan kerja yang kebetulan dari FKM ini pernah melaksanakan kegiatan dan AKN di wilayah Kecamatan Ciberem, Kabupaten Bogor. Itu saja tambahannya, semoga dalam survei ini akan memperkuat para pelaku UMKM di
tengah pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Minta. Yang menambahkan elemennya yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Ya, mohon izin. Meta, apakah masih menyimak? Silahkan mungkin. Sinyalnya jelek barangkali. Oh iya, silakan. Bapak Ibu dari OPD Kereta Kabupaten lain, silakan. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, mohon maaf saya mungkin sedikit mengisi kekosongan. Sepertinya Cemeta agak terpental mungkin ya dari Zoom. Silakan Bapak Ibu. KBB mungkin saya. Silakan Ibu Ellen, KBB, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kadis, Bu Meta, saya mungkin dari KBB ada beberapa pertanyaan yang tadi berkaitan survei telesurvei ya Pak ya. Data yang kami nanti akan persiapkan, apakah seluruh pelaku usaha yang disebutkan olahan makanan, bahan baku batu atau bahan baku kayu dan bambu, seluruh yang ada di KBB atau yang ada dekat dengan objek wisata saja. Kemudian yang kedua, nanti apakah dari tim survei yang akan terlebih dahulu menghubungi kami di dinas dengan langsung ke kami dan kami akan mensiapkan data terlebih dahulu tentunya. Kira-kira di beberapa bulan ini, kemudian karena kami sampai dengan tanggal 2 kan semua WFH 2 orang aja yang piket di kantor. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan Pak. Terima kasih. Ya baik, tampaknya Cemeta laptopnya mati ya sepertinya Bapak. Agak terkait dengan teknis seperti apa nanti kategori atau sektor-sektor dari UMKM yang akan dilibatkan dalam survei. Mungkin dari LPBUI, Bang Hamdan, silakan. Ya, terima kasih kalian. Terkait dengan survei yang kita ini untuk sementara ini terkait dengan PPKM darurat setelah situasi kondusif mungkin bisa dilakukan dengan face to face, wawancara secara langsung. Lalu tadi teman-teman animator mungkin nanti ya akan menghubungi dinas terkait ya untuk data. Mudah-mudahan mendapat data yang valid, jadi bisa menjadi data untuk menjadi responden ya. Walaupun nanti bisa juga dilakukan snowball, dilakukan wawancara dengan salah satu responden, nanti akan ditanyakan lagi, akan ditanyakan adakah teman UMKM yang dari wawancara. Tapi basis data awal ini sangat diperlukan dilakukan telesurvei. Meskipun teman-teman pendamping juga punya data ya sebenarnya ya. Ada baiknya kita punya data yang cukup banyak karena misalnya kalau ada yang tidak berkenan kita harus melakukan penelitian. Jadi penting ya. Tadi terkait dengan kerjasama dengan Fakultas lain ya, terima kasih. Untuk kerjasama memang sangat bisa dilakukan, tapi karena ini terkait dengan UMKM lebih ke arah baseline data. Sementara ini mungkin dilakukan oleh LPM sendiri ya di bawah Fakultas ini. Karena LPM sendiri adalah lembaga penelitian yang di bawah Fakultas Ekonomi gitu. Jadi kalau untuk nanti ke depannya bisa kita akan lakukan nanti bersama ya fakultas yang lain ya di bawah UI gitu untuk nanti selanjutnya. Tapi untuk saat ini karena ini sudah berjalan, mungkin ini kita optimalkan dulu
surveinya gitu. Itu. Jadi telesurvei ini kita lakukan selama ya PPKM darurat atau dan kalau kondisi sudah kondusif kan itu juga kita lihat kembali apakah itu dalam zona merah atau ini ya oranye ya. Kalau itu memang masih zona yang tidak memungkinkan, kita ingin itu tetap dilakukan secara protokolnya itu dengan telesurvei gitu. Kalaupun memang nanti bisa dapat nomor telepon, mobilitas masih ada, mobilitas itu masih diperbolehkan, mungkin hanya untuk mencari kandidat responden ya, dan nanti bisa diterima bisa diminta nomor teleponnya lalu ditindaklanjuti dengan via telepon, tapi tidak wawancara secara langsung ya kalau nanti sudah agak kondusif ya. Kalau sekarang masih bisa misalnya tetangganya ada yang bisa diwawancara dalam satu RT ya, tapi tetap dengan telesurvei gitu. Tapi kalau agak jauh sedikit misalnya tahu tapi nggak tahu nomor teleponnya, bisa jadi saat itu misal daerahnya itu cukup dalam kondisi yang bisa dijangkau, mungkin bisa ditanyakan nomor teleponnya tapi dengan tetap dengan telesurvei. Jadi hanya untuk mengambil data awal ya seperti tadi ya, ambil nomor telepon tapi tidak dilakukan wawancara secara tatap muka karena kami tidak ingin ada kontak secara langsung dan itu lama ya. Mungkin kontak sebentar, kalaupun memang kita jaga jarak untuk mendapatkan informasi mungkin masih bisa ya itu ya, mudah-mudahan ya. Tapi kita lihat kembali ya situasi di daerah itu sendiri gitu. Karena kami tidak ingin ada teman-teman terpapar ya di lapangan. Sementara seperti itu, Kang Yan. Ya, baik, Ibu Wewen, nanti saya mungkin ditemani oleh Kang Prana akan berkomunikasi lebih intensif begitu ya setelah ini dengan Kabupaten Bandung Barat, termasuk juga dengan Kota Cimahi begitu. Mangga silakan, Ibu Meta sudah on lagi, dilanjut. Iya, terima kasih Kang Yan. Mohon maaf Ibu Bapak, ada kendala teknis. Ya, baik. Mungkin tadi sudah ada dari Pak Kepala Dinas KUMKM Kota Bogor dengan Ibu Wewen ya dari Dinas KUMKM Bandung Barat. Silakan Ibu Bapak yang lain. Izin Bu Meta. Oh, mangga Pak Martin. Ya, tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis Dukcapil Jabar, beserta rekan semua. Maaf tadi saya agak terlambat untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin tadi yang untuk Kota Sukabumi kalau tidak salah nanti oleh Pak Eko ya Bu Meta ya? Ya betul Pak Eko Pak. Oh, oleh Pak Eko ya. Mungkin gini Bu, biar kami juga di dinas nanti bisa lebih detail atau lebih ini untuk membantu, karena kan kalau saya lihat dari paparan tadi bahwa kita ada juga yang industri pengolahan, karena kalau di Kota Sukabumi ini kan ada kita bidang dinas kita itu ada perindustrian dan koperasi UKM nih Bu, jadi ada dua. Mungkin kami akan berkolaborasi juga dengan bidang industri terkait dengan IKM-nya. Nah, mungkin bisa dikirim tahap awal ke kami di kabupaten kota mengenai TOR tadi seperti yang Pak Kadis sampaikan. Kalau bisa TOR lebih awal bisa disampaikan ke kami nanti. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan survei dari UI, kami dapat menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu nih Bu. Terus lokasi yang mana saja gitu ya. Mungkin itu saja sih, baiknya TOR nanti disampaikan ke kami berikut dengan nama nanti yang pendamping-pendamping di setiap kabupaten kota. Mungkin itu saja Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Martin ya. Jadi nanti mungkin secepatnya kami akan meminta juga teman-teman supervisor untuk kemudian menyampaikan TOR ya, kemudian juga surat tugas dan sebagai macam kelengkapannya kepada dinas supaya nanti Bapak juga tidak bertanya-tanya ya teh saha sih nu tugas teh jalmina nu mana gitu ya Pak ya. Ya walaupun betul, nanti misalnya mungkin saya belum bisa tatap muka, tapi nanti minimal daftar namanya dan kemudian juga dokumen-dokumen nanti yang dibutuhkan. Hatur nuhun satu acana Pak Martin. Ya, sami-sami. Mungkin itu kalau misalkan tatap muka di atas tanggal 20 berarti ya kita ya Bu ya, nanti setelah betul, PPKM.
Ya. Betul Pak. Jadi memang rencananya karena hari ini tadi seperti disampaikan Pak Hamdan sudah quick off. Jadi sampai dengan tanggal 20 mulai per hari ini teman-teman akan melakukan wawancara tapi secara daring dulu, telesurvei. Jadi nanti ya mudah-mudahan tidak berkepanjangan ya Pak ya. Kita berdoa semuanya supaya cukup sampai tanggal 20 aja PPKM-nya dan kondisinya sudah membaik lagi dan kita bisa lagi ke lapangan. Dan rencananya memang nanti setelah tanggal 20 kami juga masing-masing akan silaturahmi ke dinas-dinas supaya sekaligus juga nanti menyampaikan gitu. Jadi dalam sampai dengan tanggal 20 perkembangannya seperti apa, mungkin nanti ada kesulitan atau misalnya atau mungkin juga nanti ada hal-hal yang bisa dilakukan atau diperbaiki lagi ya, supaya tadi targetnya di September itu tercapai semua. Karena memang itu kenapa kemudian kami juga melakukan kegiatan hari ini. Jawa Barat respondennya cukup banyak. Seperti tadi disampaikan ada 6.800 sekian. Jadi kalau dihitung rata-rata satu kabupaten itu 4 atau 5 enumerator, ya berarti butuh sekitar ya mungkin 700-an data. Nah ini begitu kemudian kami lihat datanya rada lumayan, oke ngahuleng. Banyak Bu. Kerja sami Pak. Iya. Ya mungkin ya mungkin itu Bu karena ya Pak. Ya kami jadwal WFA juga kebetulan Bu. Jadi 1 minggu itu saya hanya masuk kantor ke 1 hari paling dalam 1 minggu karena kan Sukabumi masuk di level 4 saat ini gitu. Iya Pak. Ya mudah-mudahan kondisinya terus membaik ya Pak ya. Mohon. Ya amin sama-sama Bu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Mungkin tadi sudah dari Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Bandung Barat, terus dari Kota Sukabumi. Silahkan mungkin dari yang lainnya ada yang masih perlu disampaikan, ada mungkin spesifik informasi yang perlu kami peroleh atau disampaikan kepada teman-teman survei supervisor dan enumerator yang lain. Iya, mungkin dari Pak Hamdan, apakah ada yang mau disampaikan kembali atau mungkin Pak Refli? Ya, mungkin sedikit Pak Meta, hanya ini aja mengulang kembali ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman supervisor dan enumerator di Jawa Barat ya, dan juga kepada Dinas Provinsi UKM di Jawa Barat dan Kabupaten Kota ya, di Kabupaten Kota atas dukungannya. Semoga supaya bisa berjalan baik ya. Kalau ada yang diperlukan terkait dengan surat menyurat ataupun ya seperti surat ya untuk mempermudah survei ini, mohon sampaikan juga ya, karena ada administrasi, kadang-kadang ada administrasi ya perlu dibuat. Kita nanti akan support ya teman-teman di daerah ya, untuk bisa memperkuat pelaksanaan gitu ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih untuk Jawa Barat ya, teman-teman di supervisor dan enumerator. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk makan yang enak gitu ya, dan istirahat gitu. Ya, itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Baik Ibu Bapak, walaupun sebetulnya waktu masih tersedia, tapi kalau misalnya memang sudah cukup untuk koordinasi kita hari ini, mungkin kita bisa cukupkan. Sekali lagi terima kasih banyak buat support dari Kominfo, ada Pak Nyoman, Pak Sumarno, kemudian juga dari UI, ada Pak Refli, Pak Hamdan, dan lainnya, kemudian juga dari BPN ABDSI, Bang Saman, dan juga teman-teman dari dan enumerator. Mungkin ya karena banyak belum disebutkan satu persatu untuk enumeratornya. Nanti insya Allah kami juga akan segera koordinasi hari ini juga dengan Ibu Bapak sekalian dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota terutama, sehingga nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdan, karena hari ini kick off, mudah-mudahan
kita juga sudah bisa memulai ya, karena berhubung ini KEPI, jadi teman-teman juga harus berlatih dulu mungkin Mbak Hamdan ya hari ini kita berlatih apa ya, berlatih menggunakan KEPI untuk surveinya dan mendapatkan ya tadi bisa memenuhi, karena memang pertanyaannya juga lumayan banyak. Tapi kalau melihat dari yang disampaikan Pak Hamdan, sebetulnya yang tidak hanya untuk database saja, tapi UMKM-nya juga bermanfaat karena nanti akan mendapatkan gambaran apa ya, keunggulan dan kelemahannya di masing-masing bisnis yang kemudian nanti bisa dievaluasi supaya tadi kalau kita bicara targetnya nanti tercapai, kuantitatifnya kelihatan seperti itu. Mungkin izin Ibu Bapak sebelum ditutup biasanya sama buat buku juga ya Ibu Bapak ya, mungkin perlu untuk evidence di instansinya masing-masing, bisa mohon dibantu dibuka ininya kameranya. Oke, nanti saya dengan Kang Ian dibuka laptop ya, kita sama-sama buat backup dokumen. Silakan, di sini ada 3 halaman, kita mulai dari halaman yang pertama. Halaman 2 berikutnya Bapak Ibu. Dan terakhir halaman 3. Ayo Kang Korongok hayam. Baik, Bu Meta sudah. Kasiangan, hayamna kasiangan, begadang. Pak Atet teu kengeng liar Pak Atet, Kade. Ka kantor sekedap. PPKM Kade. Mohon, wah. Ya, sudah selesai Kang Ian ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Bapak. Ternuhun sekali lagi. Mohon maaf pelanggaran sosialisasi ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi nanti segera teman-teman kami akan silaturahmi ke tempat Bapak Ibu. Mungkin sementara mohon izin karena PPKM jadi komunikasinya lewat WhatsApp dulu, belum bisa datang ke kantor Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin terima kasih kami dari ABD Jabar. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak untuk support Bapak Ibu semua dan ya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan pandemi berakhir. Amin. Atur nuhun. Kembali. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debat itu sudah kemana-mana. Wah, tapi mah iman menuju dirarompok, pokoknya WFH, full. Itu Bapak di mana? Kadis masih WFH. WFH abdi 100%. Siap lah. Ngiringan, abdi rek ngiringan. Sok, WFH. Kecuali anu piket lah, per bidang 1 orang. Siap. Ya. Pangetan ke foto di Kintun oge ka ieu Bapak Ibu sadayana. Gantos. Pak Asep, Pak Kadis, nuhun Pak Kadis. Bogor. Lujeng sadayana, sarehat. Kami Pak Kadis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.